lanjutan topik pembahasan bersih-bersih baliho ilegal di ibu kota, dan masih bersama narasumber saya Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Mas Yoga, ini menarik, tadi di awal juga disebutkan ada kelayakan konstruksi. Kalau kita berbicara kelayakan konstruksi, saya jadi pengen tahu sebenarnya jika kita melihat baliho untuk membedakan ilegal atau legal begitu, masyarakat supaya bisa berpartisipasi mengamankan juga begitu. Apa sih sebenarnya secara spesifik kalau kita lihat dari kelayakan konstruksi, kadang banyak yang terpasang dengan bambu atau dipasang di pembatas pagar pembatas jalan seperti itu. Tapi nampaknya ini balihonya meyakinkan, bahkan mungkin besar sekali. Jadi kita kadang berpikir apakah ini sebenarnya resmi karena posisinya juga di tempat-tempat yang strategis, tapi ternyata ilegal. Ini seperti apa sebenarnya membedakan keduanya? Ya, kalau kita baca dari pasal 4 ya, dan juga nanti di pasal 30 ya. Di pasal 30 disebutkan misalnya ada 4 aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat ya. Satu, baliho atau reklame tadi harus memperhatikan aspek dari tata ruang ya, yang saya katakan. Monos itu bebas kawasan misalnya, contoh paling mudah. Bangunan ibadah, sekitar sekolah itu bebas dari baliho dan reklame. Contoh mudahnya dari tata ruang. Yang kedua dari aspek lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup tentu nih kalau dia berada di taman itu biasanya nggak boleh. Di taman tidak boleh. Meskipun ini mungkin kalau kecuali mungkin baliho yang ada kaitannya dengan mungkin acara yang akan diselenggarakan di taman atau seperti apa, kadang kita juga tetap bisa melihat di sekolah pun juga tetap suka ada baliho juga terpasang begitu. Kalau untuk acara sementara biasanya kan berupa baliho ataupun umbul-umbul yang berdiri ya. Tetapi itu juga dalam waktu hanya untuk kegiatan gitu. Jadi tidak dalam waktu lama. Yang ketiga yaitu dari estetika kota. Ini paling banyak melanggar. Estetika kota itu artinya sudah tahu kalau pasang baliho yang besar-besar dan merusak visual kota atau mengganggu, pasti ini melanggar. Dan yang keempat yaitu kelaikan konstruksi, Mbak. Nah, masyarakat akan melihat dengan mudah kalau ada sebuah baliho besar, terus kemudian konstruksinya dari bambu, bisa dipastikan satu, secara kelaikan konstruksi tidak kuat. Ya. Karena kalau konstruksinya bambu, besar, terus kemudian itu kan mudah kena angin dan bisa rubuh, jatuh, bisa rubuh, membahayakan pengguna jalan. Gitu kan? Terus kemudian dari aspek estetika visual, kalau bentuknya besar-besar di depan lalu lintas sudah dipastikan tidak sesuai dengan estetika kota dan tata ruang. Nah ini paling mudah yang ditemukan oleh masyarakat untuk segera dilaporkan sebenarnya, karena ada waktu masyarakat berhak melaporkan dalam waktu 3 kali 24 jam untuk segera ditertibkan. Ya, itu satu. Kemudian kedua, di dalam baliho ataupun spanduk ataupun umbul-umbul yang dipasang ada cap kayak stempel. Iya, biasanya terlihat itu. Nah, itu disebutkan izinnya berlaku mulai berapa lama, disebutkan 1 minggu, 2 minggu, itu diketahui dengan jelas, tanggalnya itu jelas. Kemudian instansi yang memberikan izin tadi juga siapa yang memberi stempel ataupun izin tersebut. Kalau itu terpasang stempel semuanya, bisa dipastikan itu legal. Tetapi saya sering melihat ada stempelnya, tapi tidak ada tulisan tanggal dari dan sampai dengan kapan begitu. Itu juga artinya ada kesalahan dari yang memberi izin dong ya? Betul, karena aslinya harus ada tanggalnya. Bagaimana izin itu dikeluarkan, berapa lama, dan kemudian lokasinya itu tidak mungkin sembarangan. Ya. Karena pada waktu pemasangan didampingi oleh pihak pemberi izin atau pemerintah terkait ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada spanduk baliho muncul di tempat yang tidak semestinya. Misal namanya di pagar rumah, di pagar bangunan, gitu kan? Karena itu pasti melanggar, gitu kan? Nah, apalagi yang tadi saya katakan dekat tempat ibadah, dekat perkantoran, apalagi di ring 1 ya. Kalau sampai muncul baliho, spanduk sebagainya bisa dikatakan itu ilegal karena dikatakan itu pasti melanggar tata ruang. Baik. Ini kan juga ada perbedaan antara memasangnya di ruang publik dan ruang privat. Bagaimana mengartikan ruang privat? Kalau misalnya ormas-ormas ini punya satu lingkungan tempat tinggal, begitu misalnya kalau mereka memasangnya di pagar rumah mereka atau di kawasan mereka biasa berkumpul, begitu sebagai ormas atau komunitas, ini dibenarkan atau tetap harus ada proses izin juga, begitu? Tetap harus ada izin, itu dalam masuk kategori aspek tata ruang. Ya. Jadi dalam aspek tata ruang, di dalam tata ruang kita di Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang, itu sudah diatur kawasan mana yang boleh dipasang baliho, spanduk sampai dengan papan reklame, dan kawasan mana yang tidak boleh. Ya, tadi itu saya katakan ada kawasan kendali ketat, ada kawasan kendali sedang, ada kawasan kendali rendah, ada kawasan khusus dan kawasan bebas
baliho maupun papan reklame. Nah, di tata ruang sudah diatur itu, Mbak. Ya. Pemukiman misalnya, daerah pemukiman itu harusnya tidak boleh ada baliho, spanduk yang terkait dengan umpamanya salah satu ataupun isu tentang kegiatan ormas misalnya, ya. Karena itu kawasan pemukiman yang harusnya netral. Yang tadi saya katakan juga dengan kawasan bangunan ibadah, sekolah itu kawasan netral. Harus menjadi kawasan netral. Oke, baik. Harusnya bersih Nah, dari pemasangan baliho-baliho apapun itu ya, meskipun memegang izin itu satu kawasan yang tidak boleh terpasang baliho. Ya. Baik, kalau untuk Betul. sanksinya sendiri kita bicara sanksi seperti apa sih, Mas Yoga? Nampaknya sih seharusnya banyak yang terkena sanksi nih kalau kita melihat banyak sekali baliho yang terpasang di Kota Jakarta. Betul, jadi di pasal 32 sudah jelas disebutkan sampai dengan ke pasal 35, sanksi-sanksi apa yang harus dilakukan. Jadi mulai dari penertiban, mulai dari yang paling mudah namanya pencopotan. Ya. Jadi penertiban tadi adalah pencopotan baliho dan sebagainya. Kemudian diketahui apakah dia berizin atau tidak. Kemudian apakah isi dari naskahnya tadi itu melanggar atau tidak. Sampai dengan apakah dia membayar pajak atau tidak. Nah, sanksi-sanksi ini nanti yang akan dikumulatifkan sehingga akan diketahui sanksi pidana. Misal, sanksi administrasi atau denda paling besar itu dikenakan sampai dengan 50 juta. 50 juta, baik. 50 juta. Kalau itu diketahui melanggar hal-hal yang tadi saya katakan, ya, mulai dari izinnya, peletakannya, sampai dengan ke naskah dari baliho maupun papan reklame tersebut itu dilanggar, maka sanksi terbesarnya sampai dengan 50 juta. Nah, ini contoh sanksi denda administrasi yang dikenakan kepada pihak yang memasang papan reklame atau baliho tidak sesuai aturan. Itu yang mungkin perlu diinformasikan kepada masyarakat, Mbak Jokowi. Oke, 50 juta begitu ya, itu adalah sanksi administratif tertinggi. Tapi kalau untuk kita lihat dari pajak sendiri, mungkin Mas Yoga memiliki data seharusnya dengan banyaknya baliho yang terpasang, kira-kira ada seberapa besar sih kerugian, atau dari persentase saja berapa besar kerugian yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta begitu terkait kehilangan PAD mungkin karena banyaknya baliho-baliho yang ilegal yang tidak membayar retribusi atau pajak? Ya, ini catatan dari PTSP ya, dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Pemasangan baliho atau papan reklame ini merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta. Yang rata-rata setiap tahun ya, dari data dari tahun 2010 sampai 2019 kemarin ya, rata-rata memberikan sumbangan itu kalau itu tidak diikuti itu akan mengakibatkan kerugian antara 20 sampai 30%. Ya. Sumbangan yang diberikan oleh pemasukan dari pemasukan papan reklame. Jadi di Jakarta ini salah satu sumber pendapatan pajaknya itu berasal dari pungutan pajak papan reklame. Ya. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kurang lebih dari yang tadi saya katakan 20-30%-nya akan hilang kalau banyak pelanggaran begitu. Papan reklame. Baik, papan reklame ini termasuk juga dengan billboard, baliho atau spanduk-spanduk yang sejenis begitu, itu termasuk semuanya ya? Betul, jadi kalau di pasal 4 itu saya mencatat ada sekitar 11 jenis dari reklame ataupun papan reklame tadi. Misal kalau kita bicara baliho, spanduk itu masuk kategori reklame jenis kain. Ya. Ada reklame jenis videotron, ya. Ada reklame jenis kendaraan berjalan, gitu kan. Bahkan ada reklame udara yang menggunakan pesawat ataupun helikopter misalnya kalau memasang iklan di udara Jakarta, gitu. Jadi ada 11 jenis reklame yang menjadi sumber pemasukan PAD DKI. Nah, ini mungkin menurut saya yang harusnya dijadikan catatan, dan saya berharap justru teman-teman dari DPRD itu menagih kepada Pemprov DKI bagaimana baliho atau papan reklame yang banyak melanggar tadi tidak memberikan pemasukan kepada PAD, kepada PDD DKI terutama ya. Baik. Ada audit pemasukan begitu ya, audit keuangan terkait seperti apa pemasukan PAD yang seharusnya ditarik atau diambil dari pemasangan reklame di Jakarta. Ya, maaf Mbak, bisa diulang Mbak? Iya, seharusnya memang ada audit keuangan atau audit pemasukan begitu dari DPR terhadap Pemprov DKI Jakarta, atau dari DPR atau Pemprov DKI Jakarta terkait sebenarnya berapa banyak sih pemasukan terkait dari retribusi yang seharusnya ditarik dari baliho yang terpasang di Jakarta begitu, Mas? Ya, betul. Jadi salah satu tugas DPRD sekarang adalah meminta informasi atau pertanggungjawaban dari Pemprov DKI berapa pemasukan resmi dari pemasangan baliho atau papan reklame dan berapa yang
dalam tanda petik tadi tidak masuk ya. Yang tadi saya katakan banyak pelanggaran-pelanggaran tadi, kalau kita hitung kerugian secara teknis berapa yang diakibatkan dari kerugian pemasangan baliho atau reklame yang tidak sesuai aturan tadi. Dan saya rasa kalau kita lihat secara keseluruhan banyak sekali pemasangan baliho yang melanggar aturan. Bahkan dari pihak TNI misalnya sudah diturunkan 900 baliho misalnya. Bisa dibayangkan ada 900 kali sekian, itu berarti kan pelanggarannya cukup besar sebenarnya, Mbak. Oke. Dan jumlah pajak atau retribusi yang ditarik ini berdasarkan apa biasanya, Mas Yoga? Ya, kalau di pasal 4 disebutkan, Mbak, pertama itu berdasarkan berapa lama waktu baliho atau papan reklame tadi dipasang. Artinya semakin lama tentu semakin besar ya. Kedua, lokasinya ya. Semakin strategis lokasi pemasangan semakin ya, besar kalau juga semakin ke pusat kota ya, kalau dari pinggir semakin besar. Jadi kalau lokasi sangat strategis itu bisa dipastikan lebih mahal, gitu kan? Baik. Jadi yang saya katakan tadi, kalau lokasi-lokasi yang menentukan, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu kontennya. Ya, kalau papan reklame atau baliho tadi berisi produk komersial misalnya, tentu lebih mahal dibandingkan iklan layanan masyarakat. Gitu. Jadi ini juga berpengaruh terhadap konten dari baliho ataupun papan reklame tersebut. Oke, ini menarik. Kalau iklan layanan masyarakat atau misalnya tadi di taman, tapi ada mungkin sekarang kita banyak melihat baliho-baliho soal 3M atau soal seperti apa protokol-protokol kesehatan selama pandemi. Nah, ini tidak ada perlakuan khusus dong ya, seharusnya tetap mengindahkan aturan atau Perda nomor 9 tahun 2014 begitu ya. Betul. Bahkan sebenarnya ini kesempatan bagi Pemprov DKI untuk memberi contoh memasang spanduk baliho terkait dengan penanganan COVID-19 misalnya ya, kampanye gerakan 3M misalnya, tetapi dilakukan di tempat-tempat yang semestinya. Ya, jadi Pemprov juga bisa memberi contoh bahwa baliho, spanduk maupun iklan gerakan masyarakat pun itu memenuhi aturan hukum. Dengan demikian akan mudah bagi Pemprov DKI menertibkan baliho, spanduk yang tidak sesuai dengan aturan. Karena dia memberi contoh, nih loh, contoh yang benar taruhnya di sini, penataan seperti ini, kontennya seperti ini, dan kemudian dilakukan penertib. Dan masyarakat juga jadi tahu, oh ini contoh baliho yang atau reklame yang benar, pemasangannya ilegal atau tidak ilegal. Baik, terakhir Mas Yoga mungkin singkat saja, dengan kejadian yang kemarin sudah terjadi terhadap pencopotan banyak baliho yang dilakukan justru langsung lompat begitu, yang melakukannya adalah dari TNI begitu. Ini apa yang bisa Anda sampaikan supaya penegakan hukum aturan dari pemasangan reklame di DKI Jakarta ini betul-betul sesuai? Ya, ada 3 ya. Yang pertama tadi, betul kata Mbak Cakri. Yang pertama, Pemprov DKI dapat memberi contoh mulai dari sekarang penempatan spanduk baliho seperti terkait kemudian dengan COVID-19 misalnya di lokasi-lokasi yang tepat. Jadi itu memberi contoh yang baik. Kemudian yang kedua, melakukan tugasnya tadi, menertibkan seluruh baliho, spanduk yang tidak memenuhi aturan. Karena itu sebenarnya tugas Pemda DKI, bukan tugas dari polisi ataupun TNI ya. Dengan demikian pengendalian dapat dilakukan. Dan ketiga, pastikan bahwa ke depan tidak memberikan izin, tidak memberikan sebagainya kepada pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi sebelum kejadian, Pemprov DKI sebenarnya sudah punya hak untuk melakukan penertiban. Nah, 3 PR ini menurut saya yang harus segera dilakukan oleh Pemprov DKI. Untuk apa? Memberikan keyakinan kepada masyarakat agar kota Jakarta lebih tertib dan lebih indah. Baik, lebih tertib dan lebih indah, dan kita tahu disiplin karena ada aturan sebenarnya yang mengatur itu semua dan diindahkan begitu aturannya ya. Baik, terima kasih banyak Mas Nirwono Yoga telah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi ini. Sehat selalu, selamat pagi. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kami lanjutkan dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.